Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kelima. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan juga sehat selalu tentunya ya. Materi hari ini kita mulai dengan ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Nah, kali ini boleh anak-anak membacanya bersama orang tua ataupun kakak ya. Kita lihat percakapannya antara balon dan perahu. Kata balon, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Perahu menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." "Angin? Apa itu angin?" "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Nah, di sini tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas ya. Coba anak-anak siapkan pensilnya dan tuliskan jawaban di kolom jawaban yang telah tersedia. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mereka membicarakan tentang apa? Yuk tulis bersama-sama ya. Mereka membicarakan tentang udara dan angin. Nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Iya, karena di dalam balon terdapat udara. Selanjutnya, buka halaman 38. Nomor 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Iya, karena tertiup angin. Sambil ditulis ya. Nomor 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Kira-kira benda apa lagi ya? Yang pertama, ban mobil berisi udara. Yang kedua, plastik berisi udara. Itu adalah benda-benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, anak-anak boleh menyiapkan balon. Yang kedua adalah kantong plastik bening. Nah, bagi yang di rumahnya ada balon dan kantong plastik bening, bisa melakukan percobaan ini ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, kita bisa menyimpulkan ya di sini. Dituliskan di halaman selanjutnya. Siapkan pensilnya, ayo tulis bersama ibu ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Nomor 2, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Betul kan? Tadi ketika
balon dan plastik ketika belum ditiup, dia adalah benda yang padat. Tetapi ketika anak-anak meniupnya akan menggelembung karena di dalamnya berisi udara. Kesimpulan ketiga, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk dan wadahnya. Kita perhatikan, udara di dalam balon bentuknya seperti balon. Iya, betul. Dia mengisi ruangan di dalam balon tersebut. Akan membulat ataupun misalkan ketika balonnya berbentuk yang lain, dia akan mengikuti bentuk balonnya. Begitupun dengan plastik. Dia akan mengisi ruang di dalam plastiknya dan membentuk seperti plastik itu. Jadi walaupun sama-sama berisi gas, berisi udara, tetapi bentuk balon dan bentuk plastik adalah berbeda. Betul? Iya, dari percobaan ini kita menjadi tahu sifat-sifat balon. Ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ya. Anak-anak, dengarkan ibu membaca teks, lalu selanjutnya giliran anak-anak yang membaca. Judulnya meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Silahkan anak-anak pause dulu videonya, lalu giliran anak-anak membaca dengan lantang. Nah, setelah anak-anak mendengarkan teks tadi, lalu anak-anak juga membaca juga. Sekarang giliran menjawab pertanyaannya ya. Silakan pensilnya siapkan kembali. Lalu tulis jawabanmu di kolom yang telah tersedia. Nomor 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya seperti bentuk balon. Nomor 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Betul, bentuknya seperti bentuk plastik. Nomor 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Sama atau berbeda? Ya, betul, berbeda. Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara itu? Sifat udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk dan tempatnya. Nomor 5, ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Boleh anak-anak ceritakan kepada orang tuamu atau kepada kakak dan adikmu. Selanjutnya buka halaman 41. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Anak-anak pernah atau tidak? Ya, tentu ada yang pernah dan juga belum ya. Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-teman. Nah, permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini membutuhkan konsentrasi. Jika dalam lagu menyebutkan kata kepala, berarti anak-anak memegang kepala.
Begitupun ketika menyebutkan pundak, lutut, dan kaki, anak-anak memegang anggota badan yang disebutkan tadi. Dengan nada kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, seperti itu. Silahkan anak-anak coba ya di rumah ya. Ayo membaca, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, kira-kira ini adalah contoh aturan di rumah Beni. Kita baca bersama-sama ya. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Nomor 2. Setelah bangun merapihkan tempat tidur. Ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Nomor 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nomor 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Aturan ke-6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nomor 7, pukul 19 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. Aturan nomor 8, pukul 21 atau pukul 9 malam tidur. Nah, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan peraturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kita sesuaikan dengan aturan di rumah kita ya. Nomor 1, menonton sampai larut malam. Kira-kira apakah itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu saja tidak boleh dilakukan. Karena ketika kita menonton sampai larut malam, kita akan kesiangan ketika bangun pagi. Nomor 2, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu saja perlu dilakukan. Kita checklist di kolom perlu dilakukan. Nomor 3, mengerjakan PR atau mungkin sekarang mengerjakan modul dan tugas-tugas. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tentu saja perlu dilakukan. Nomor 4, bermain dengan curang. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan. Kita harus bermain dengan adil dan sesuai aturan. Selanjutnya yang terakhir, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Kira-kira perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Perlu dilakukan. Ketika keluar rumah, ketika bermain bersama teman, haruslah kita meminta izin kepada orang tua. Karena yang pertama, agar orang tua tahu kita bermain kemana. Jangan sampai nanti ketika kita tidak ada di rumah, orang tua sibuk mencari dan khawatir. Jadi pokoknya anak-anak ketika keluar rumah berpergian harus izin terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, sekarang saatnya berdiskusi. Diskusikan kepada ayah dan ibumu tentang aturan di rumahmu. Silakan tuliskan di kolom ini ya. Bagaimana saja aturan di rumah? Apa hal yang tidak boleh dan apa hal yang harus dilakukan di rumah anak-anak? Silakan tulis di buku tematik paketnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Anak-anak semangat sampai akhir ternyata ya, alhamdulillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.